Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sulis Alajija Putra. Saya Amelia Nurulhuda. Saya Irsyad. Saya Haura Azhara. Saya Naila Satriana. Dan ada rekan kami satu lagi yaitu Ilham Ramadan. Dia tidak bisa hadir karena sedang ada acara keluarga. Kami merupakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciranjang dari kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang berprofesi sebagai birokrat di kampung Pasir Kaung RT 4 RW 14 yang bernama Bapak Haji Agus Gunawan. Selamat siang Pak, saya dari Dinamika dari kelas saya. Kami merupakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciranjang. Sebelumnya kami mohon izin untuk mewawancarai Bapak untuk tugas sejarah kami. Selamat siang semuanya. Nama Bapak Haji Agus Gunawan, Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen. Bapak kelahiran Bapak dan profesi Bapak lahir di Cianjur tanggal 30 bulan September tahun 1972. Usia Bapak berarti 50 tahun lebih. Bagaimana keadaan masyarakat di sekitar sini, Pak? Keadaan masyarakat yang ada di Pasir Kaung pada umumnya berprofesi pertanian, sebagian besarnya, dan pedagang, dan sebagian kecilnya lagi ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Pak, apakah Bapak orang Ya, Bapak sebagai seorang pegawai negeri sipil berarti dikatakan sebagai seorang birokrat. lalu sejak kapan Bapak berprofesi sebagai seorang birokrat, Bapak? Dan jika boleh tahu berapa Bapak berprofesi sebagai apa? Bapak berada di lingkungan birokrasi sejak tahun 1995. Terhitung tahun itu Bapak diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Profesinya itu sebagai apa? Saat ini Bapak bekerja di kantor Kecamatan Bojong Picung. Jabatan Bapak Kepala Seksi Pelayanan Umum. Baik. Sebelum bekerja di Kecamatan Bojong Picung, apakah Bapak pernah berpindah-pindah bekerjanya? Ya, sejak pertama kali diangkat Bapak sebagai pegawai negeri sipil, pertama kali diangkat pada tanggal 1 Maret 1995. Bapak ditempatkan di kantor wilayah 4 Badan Administrasi Kepegawaian Negara Ujung Pandang. Dari sana Bapak udah pindah. Pertama kali pindah, Bapak pindah ke kantor wilayah 3 Badan Administrasi Kepegawaian Negara Bandung. Itu tahun 2000. Kemudian tahun 2002 Bapak dipindahkan ke lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, ditempatkan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cianjur. Tidak lama kemudian di tahun yang sama Bapak pindah ke kantor Kecamatan Cianjur. Kemudian tahun 2009 Bapak ditugaskan oleh Bapak Bupati sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di kantor Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur. Di
itu dari tahun 2009 sampai 2016 akhir. Tahun 2017 Bapak dipindahkan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Dan terakhir dari tahun 2019 sampai sekarang Bapak dipercaya untuk menjadi Kepala Seksi Pelayanan Umum di kantor Kecamatan Bojonegoro. Terima kasih Bapak sudah berkenan diwawancarai oleh saya dan rekan saya Amel. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lain, oleh Hauna dan Naila. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya sebelumnya, Sulis dan Amel. Sebelumnya perkenalkan saya Naila dan Perkenalkan, nama saya Haura Zara. jadi apakah Bapak mengalami masa Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto? Ya, Bapak mengalami sebagai pegawai negeri di era Orde Baru. Karena sebagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak diangkat sebagai pegawai negeri sejak tahun 1995. Lalu Pak, bagaimana sih mekanisme bekerja pada masa itu? Mekanisme bekerja sebagai pegawai negeri pada zaman Orde Baru dan zaman sekarang tidak jauh berbeda. Karena sebagai seorang pegawai negeri sipil dituntut bekerja dalam 1 minggu itu 36,5 jam. Baik yang bekerjanya 5 hari kerja maupun yang bekerja 6 hari kerja. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi perbedaannya tidak jauh beda pada masa Orde Baru dan masa reformasi sekarang. Ya. Menurut Bapak, bagaimana perbedaannya? Menurut Bapak dilihat dari berbagai aspek, lebih baik di masa Orde Baru atau masa reformasi? Kedua masa atau kedua periode itu ada kelebihan dan ada kelemahan. Masih dijelaskan? Di era Orde Baru kelebihannya pasti dirasakan pada saat era itu masih berkuasa. Pada zaman Pak Soeharto masih berkuasa, pasti masyarakat pada masa itu merasa ada masa reformasi atau masa sesudah Orde Baru. Kelemahannya di era Orde Baru pasti ada. Salah satu kelemahan di era itu adalah dianggapnya pemerintahan masa itu otoriter, sehingga terjadi reformasi pada tahun 98. Dan era reformasi sekarang pasti yang merasakan bahwa masa ini lebih baik adalah masa yang hadir pada saat era reformasi. Sementara yang hidup di masa Orde Baru pasti merasakan kebalikan. Sudah Pak, cukup? Oke Pak, terima kasih Bapak sudah mau berbagi pengalamannya dengan kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih Pak, kami pamit dulu. Sama-sama. Halo, nama saya Ilham Ramadan dan rekan saya. Nama saya Irsyad. Di sini kami akan menyimpulkan hasil dari wawancara rekan-rekan saya. Jadi kesimpulannya, bekerja sebagai birokrat pada masa Orde Baru dan masa reformasi tidak ada perbedaan yang signifikan di antara dua masa tersebut. Kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung orang yang merasakannya saja. Sekian dari kami, kesimpulannya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.